Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga di tengah wabah pandemi ini, COVID-19 ini, semoga cepat berlalu dan kemudian kita bisa berkuliah seperti pada umumnya. Kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan kepemimpinan Ketua Muhammadiyah dari periodenya Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai dengan Bapak Haidar Nasir. Oke, yang pertama ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau ini lahir pada tanggal 1 Agustus 1868. Beliau ini lahir Pak di Kampung Kauman di sebelah barat alun-alun utara Yogyakarta. Daerah itu tidak mempunyai keistimewaan. Sejarah kemudian itu mencatat bahwasanya Kauman ini pada akhirnya menjadi sebuah nama yang besar karena di sana itu sebagai kampung kelahirannya seorang pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia. Nah, kemudian Muhammad Darus ini dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil dan sekaligus menjadi tempat menimba pengetahuan agama dan bahasa Arab. Nah, ia menunaikan ibadah haji itu pada usia 15 tahun ya. Disinilah ia berinteraksi dengan pemikir-pemikir pembaruan dalam dunia Islam, yakni seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, terus Rashid Ridho, dan kemudian Ibnu Taimiyah. Nah, dua pemikiran tokoh-tokoh Islam ini mempunyai pengaruh yang besar pada Darwis. Nah, kemudian persyarikatan ini sejak awal Ahmad Dahlan itu telah menetapkan bahwa Muhammadiyah ini itu bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Nah, gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan ini juga mendapatkan resistensi ya, baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Nah, teman-teman juga bisa lihat pas di film Sang Pencara juga kan, dia sering ejek, sering ditolak masyarakat, bahkan di kalangan kalangan lingkungannya gitu. Nah, yang kedua ini ada Kiai Haji Ibrahim. Belum Kiai Haji Ahmad Dahlan ini wafat, teman-teman, ia berpesan kepada para sahabatnya agar tongkat kepemimpinan Muhammadiyah ini sepeninggalnya beliau itu diserahkan kepada Kiai Haji Ibrahim. Ini itu adik iparnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ibrahim ini lahir di Kauman pada tanggal 7 Mei 1874. Nah, dia ini juga merupakan adik kandung dari Nyai Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ibrahim ini dikenal sebagai ulama besar dan berilmu sangat tinggi. Ia lebih banyak memberikan kebebasan gerak bagi angkatan muda untuk mengekspresikan aktivitasnya dalam gerakan dakwah Muhammadiyah. Di samping itu, ia juga berhasil membimbing gerakan Aisyah untuk semakin maju, tertib, dan kuat. Di bawah kepemimpinannya, Muhammadiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan pada Kongres Muhammadiyah yang ke-22 di Semarang tahun 1933, Kongres Muhammadiyah terakhir yang dalam periode kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim, cabang-cabang Muhammadiyah ini telah berdiri hampir seluruh di pelosok-pelosok negeri ini. Yang ketiga ini ada Kiai Haji Hisham. Kiai Haji Hisham ini lahir di Kauman, Yogyakarta tanggal 10 November 1883 dan wafat pada 20 Mei 1945. Nah, yang paling menonjol pada kepemimpinan dari Kiai Haji Hisham adalah ketertiban administrasi dan manajemen organisasi pada zamannya. Karena Kiai Haji Hisham pada periode kepemimpinannya sebelumnya telah menjadi ketua bagian sekolah atau saat ini disebut majelis pendidikan ya. Nah, berkat jasa-jasa Kiai Haji Hisham ini dalam memajukan pendidikan untuk masyarakat, ia mendapatkan penghargaan dari pemerintah kolonial Belanda. Ia dinilai telah berjasa kepada masyarakat dalam pendidikan Muhammadiyah yang dilakukan dengan mendirikan berbagai macam sekolah Muhammadiyah di berbagai tempat di Indonesia. Yang keempat, ada Kiai Haji Mas Mansur. Nah, Mas Mansur lahir pada hari Kamis tanggal 25 Juni 1896 di Surabaya. Nah,
Sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, Mas Mansur bertindak disiplin dalam berorganisasi. Ketika pecah perang kemerdekaan, Mas Mansur sebelum sembuh benar dari sakit, namun ia tetap ikut berjuang memberikan semangat kepada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda. Nah, atas jasa-jasanya oleh pemerintah Republik Indonesia, ia diangkat sebagai pahlawan nasional. Nah, yang kelima ada Ki Bagus Hadikusumo. Nah, pahlawan perintis kemerdekaan nasional Indonesia ini dilahirkan di Kampung Kauman, Yogyakarta dengan nama R. Hidayat pada 11 Rabiul Akhir 1038 Hijriah. Ia merupakan pimpinan Muhammadiyah yang besar andilnya dalam penyusunan Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, karena ia termasuk anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, peran Ki Bagus Hadikusumo ini sangat besar dalam perumusan Muqaddimah Undang-Undang 1945. Pokok-pokok pikirannya dengan memberikan landasan-landasan itu disetujui oleh semua anggota PPKI. Nah, pasti teman-teman pada tahu nih, rektor kita Bapak Gunawan Budianto itu, rektor UMJ itu merupakan cucu dari Ki Bagus Hadikusumo. Nah, Ki Bagus Hadikusumo ini menjadi ketua pengurus besar Muhammadiyah selama 11 tahun dan wafat pada usia 64 tahun. Pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan pemerintis kemerdekaan nasional Indonesia. Nah, yang keenam, ini ada Buya Haji Ahmad Rosyid Sultan Mansur. Nah, beliau ini lahir di Minanjau. Nah, Minanjau ini berada di Sumatera Barat. Pada 26 Jumadil Akhir 1313 Hijriah bertepatan dengan 15 Desember 1895 Masehi. Nah, Ahmad Rosyid ini memperoleh pendidikan dari penanaman nilai-nilai dasar keagamaan dari kedua orang tuanya. Nah, pada masa kepemimpinannya, upaya pemulihan ruh Muhammadiyah di kalangan warga Muhammadiyah dan warga pimpinan Muhammadiyah ini sangat digiatkan. Nah, saat beliau memimpin Muhammadiyah, berhasil merumuskan Kitoh Muhammadiyah tahun 1956 sampai 1959 atau yang populer sebagai Kitoh Palembang. Nah, menariknya nih, oleh Buya Hamka ini menyebut beliau itu sebagai seorang ideolog Muhammadiyah, dan oleh M. Yunus Anis dalam salah satu kongres Muhammadiyah mengatakan bahwasannya di Muhammadiyah itu ada dua bintang yang dari timur adalah Kiai Haji Mas Mansur yang dari Surabaya, Ketua PP Muhammadiyah 1937 sampai 1943, dan bintang barat adalah Buya A.R. Sultan Mansur dari Minangkabau, Ketua PP Muhammadiyah 1953 sampai 1959. Nah, yang ketujuh ada Kiai Haji Muhammad Yunus Anis. Kuasanya dan kekuatan pengetahuan agamanya membuat tak sedikit orang percaya pada kealiman sosok Muhammad Yunus Anis yang kerap disapa pendek Yunus Anis. Nah, teman-teman, sebelum Muhammad Yunus Anis ini jadi ketua umum, beliau itu sudah dimintai untuk membina bagian pemuda Hizbul Wathan. Nah, tugas ini diterimanya dengan penuh gairah, lalu berkiprah sungguh-sungguh dalam membina pemuda yang berjiwa agresif dan kreatif, bersendikan nilai-nilai keislaman. Nah, selama periode kepemimpinannya, Yunus Anis ini mengawal gagasan tentang kepribadian Muhammadiyah. Perumusan tersebut itu digarap oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Kiai Haji Fakih Usman dan akan diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-35 tahun 1962 yang bertepatan dengan setengah abad Muhammadiyah. Yang ke-8 ini ada Kiai Haji Ahmad Badawi, penasihat pribadi Presiden Soekarno di bidang agama 1963. Ini lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 1902. Pada tahun 1950, Badawi ini dikukuhkan sebagai wakil ketua Majelis Syuro Masyumi di Yogyakarta. Nah, di partai ini ia itu tidak banyak berperan, melainkan karena partai ini tuh kemudian membubarkan diri gitu. Nah, semenjak beliau ini berkiprah di Muhammadiyah, ia itu lebih leluasa untuk mengembangkan potensi dirinya untuk bertablik. Nah, keinginan ini dijalankan melalui kegiatan sebagai guru di sekolah atau madrasah dan melalui kegiatan dakwah lewat pengajian dan
pembekalan ke Muhammadiyaan. Prestasi di bidang tabligh telah mengantarkan Badawi ini untuk dipercaya menjadi Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1933. Nah, citra politik Muhammadiyah pada masa kepemimpinannya memang sedang tersudut karena banyak anggota Muhammadiyah yang menjadi anggota dan pengurus masyumi. Yang kesembilan ini ada Kiai Haji Fakih Usman. Kiai Haji Fakih Usman ini dilahirkan di Gresik, Jawa Timur tanggal 2 Maret 1904. Nah, yang menarik pada beliau, Fakih Usman ini dikenal memiliki etos entrepreneurship yang kuat. Kegiatan bisnis yang dilakukannya itu cukup besar dengan mendirikan beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan alat-alat bangunan, galangan kapal, dan pabrik tenun di Gresik. Fakih Usman ini banyak terlibat aktif di berbagai gerakan Islam yang sangat membantu pengembangan Muhammadiyah. Dia pernah memimpin majalah Bintang Islam sebagai media cetak Muhammadiyah Jawa Timur. Kegiatannya dalam Muhammadiyah memperluas jaringan pergaulannya sehingga ia pun terlibat aktif di berbagai organisasi masyarakat. Nah, beliau itu juga terkenal sebagai politikus di Masyumi. Kemudian Kiai Haji Fakih Usman itu merumuskan sebuah konsep pemikiran yang kemudian dikenal dengan kepribadian Muhammadiyah. Rumusan pemikirannya ini diajukan dalam Muktamar Muhammadiyah yang ke-35 tahun 1962 di Jakarta, yang akhirnya diterima sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah. Nah, yang ke-10 ini ada Kiai Haji Abdul Razak Fakhruddin atau Pak AR. Nah, Pak Abdul Razak Fakhruddin atau biasa dipanggil Pak AR ini, Pak AR Fakhruddin, ini tuh memiliki kepemimpinan yang paling lama. Kepemimpinan dalam Muhammadiyah itu paling lama, yaitu selama 22 tahun. Nggak kebayang ya, selama 22 tahun. Nah, Pak R ini meniti karir di Muhammadiyah itu sejak dari bawah, yaitu menjadi anggota, menjadi mubalik yang ditugaskan di pelosok-pelosok Sumatera Selatan dan di kampungnya sendiri, sampai pada pimpinan puncak, yakni dipercaya sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, Pak R ini menjadi pemimpin setelah melalui proses yang sangat amat panjang. Nah, ketika kita melihat sosok Pak R ini, akan didapatkan sebuah cermin bahwasanya seorang pemimpin itu perlu menghayati bagaimana kehidupan umat secara real dan bagaimana pahit getirnya berdakwah dan menggerakkan organisasi di tingkat ranting hingga paling atas tingkat pusat. Orang banyak mengatakan bahwasanya Pak AR adalah penyejuk. Orang yang selalu mengatakan bahwa kelebihan Pak AR adalah kesejukan dalam menyampaikan dakwah. Gaya kepemimpinan Pak AR itu yang terasa adalah kesejukan. Nah, selain dikenal sebagai seorang mubalik yang sejuk, ia juga dikenal sebagai penulis yang sangat amat produktif. Nah, karya tulisnya itu sangat banyak sekali. Ini dibukukan untuk dijadikan pegangan atau pedoman ke kader-kadernya, kader-kader Muhammadiyah maupun ke masyarakat luas. Pasti teman-teman tahu di OMJ, tepatnya di depan gerbang itu ada gedung kembar yang juga diambil dari tokoh Muhammadiyah, yakni AR Fakhruddin. Gedung kembar itu dinamai AR Fakhruddin A dan AR Fakhruddin B. Yang ke-11 ada Kiai Haji Ahmad Azhar Basir MA. Nah, tokoh karismatik dan pejuang perang sabil ini dikenal sebagai ulama yang sederhana, dan tak sedikit pula orang yang kagum pada kecemerlangan intelektualnya. Ulama intelektual ini lahir di Yogyakarta 21 November 1928. Berkenaan dengan dimensi tasawuf dalam Muhammadiyah, Azhar Basir ini menyatakan bahwasanya Muhammadiyah itu juga menganut tasawuf, seperti yang dituliskan oleh Buya Hamka dalam buku Tasawuf Modern. Melalui gagasan dan pemikirannya, itulah Azhar Basir dikenal sebagai ulama yang banyak menguasai ilmu agama. Nah, yang ke-12 ini ada Profesor Dr. Haji Amin Rais. Nah, ini mesti teman-teman pada tahu ya, Bapak Amin Rais lahir pada tanggal 26 April 1944 di Surakarta. Di masa-masa mahasiswa, Pak Amin ini
terlibat aktif dan berperan di berbagai pergerakan kemahasiswaan seperti IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Himpunan Mahasiswa Islam. Bapak Amin Rais ini juga merasa bahagia menerjang segala resiko perjuangan karena mendapatkan support penuh dari istri dan kelima putra-putrinya. Nah, Bapak Amin Rais ini terpilih sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Meninggalnya Kiai Haji Ahmad Azhar Basir selaku Ketua Umum Muhammadiyah pada tahun 1994 kemudian mendaulat sang pemberani ini ke posisi puncak teratas. Akhirnya secara aklamasi meminta kesediaannya melanjutkan tampuk nahkoda kepemimpinan Muhammadiyah. Bapak Amin Rais sendiri ini kemudian mendirikan partai yang kita pasti kenal, Partai Amanat Nasional atau PAN. Nah, sebagai konsekuensi dari langkah politiknya itu, Bapak Amin Rais ini harus melepas posisi puncak di Muhammadiyah. Nah, yang ke-13 ada Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif. Beliau lahir di Sumpur, Kudus, Sumatera Barat, 31 Mei 1935. Sebagai ilmuwan yang selalu menempatkan kekuatan religi dalam setiap pergulatan dengan ilmunya, ia sejarawan dan ahli filsafat, tetapi di tengah masyarakat Gadarinya selaku anak bangsa lebih dikenal sebagai seorang agamawan. Membaca buku adalah kesibukan harian yang dilakukan Buya Syafi'i. Kemudian usaha dan perjuangan Buya Syafi'i tak terhenti tatkala meletakkan kepemimpinannya Muhammadiyah pada generasi di bawahnya. Nah, Buya kemudian mendirikan Ma'arif Institute sebagai wahana melanjutkan ikhtiar dalam melaksanakan, mengawal, dan menggapai kebangkitan intelektual di kalangan generasi muda Islam di Indonesia. Nah, yang ke-14 ada Profesor Dr. Muhammad Syirajuddin Samsudin. Profesor Muhammad Syirajuddin Samsudin MA ini dikenal pula dengan nama pendek dan lebih populer Din Samsudin. Ini lahir di Sumbawa Besar tanggal 31 Agustus 1958. Sesuai terpilihnya sebagai Ketua Umum Muhammadiyah hasil muktamar yang ke-45 yang berlangsung di Malang periode 2005-2010, Din Samsudin ini senantiasa istiqomah mengabdikan amal dakwahnya. Nah, sosok dan pemikiran yang humanis, demokratis kian tampak jelas dalam langkah-langkah gerakannya yang tak henti menerjang sekat-sekat. Dengan usahanya yang gigih, Din Samsudin ini dapat dikata telah mampu membuktikan pada dunia bahwasanya Persyarikatan Muhammadiyah itu bukan hanya ormas Islam terbesar di dunia dilihat dari spektrum amal usahanya, namun juga mampu meneguhkan eksistensinya dan peran kekinian Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan dan pencerahan. Nah, yang ke-15 ini ada Bapak Haidar Nasir. Beliau dilahirkan di Bandung 28 Februari 1958. Beliau ini kader yang autentik itu. Pernah juga menjadi Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah dari cabang, wilayah sampai pusat. Ini tahun 1979 sampai 1986. Kemudian jadi pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah. Kemudian lagi pemimpin redaksi majalah Suara Muhammadiyah, terus menjadi sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah, kemudian jadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah periode 2005 sampai 2010. Ini pas periodenya Bapak Din Samsudin, kemudian menjadi ketua umum pimpinan pusat 2015 sampai sekarang. Kemudian ini istri beliau yang bernama Siti Nurjana ini juga menjadi ketua umum PP Aisyah 2015 sampai 2020. Ini sama halnya flashback kita ke awal dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sama Nyai Ahmad Dahlan. Itu kan juga suami istri, juga jadi ketua di Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, beliau kan periodenya 2015 sampai 2020. Nah, yang seharusnya kita itu muktamar di tahun ini di bulan Juli itu diundur menjadi bulan Desember. Nah, itu kan juga efek ya dari wabah pandemi ini COVID-19. Nah, di sesi terakhir ini saya akan memaparkan juga pola kepemimpinannya. Ini itu merujuk pada jurnal Bapak Asep Koksasi dan Suwarno. Beliau juga dosen Universitas Muhammadiyah di Purwokerto. Nah, dari Ketua Umum Ahmad Dahlan sampai Bapak Haidar Nasir ini mempunyai
pola kepemimpinan yang tertentu. Nah, ini berdasarkan teori kepemimpinan Max Weber. Pola kepemimpinan Muhammadiyah ini dibedakan menjadi berikut. Pola kepemimpinan Muhammadiyah dari masa Ahmad Dahlan sampai A.R. Farudin ini memiliki kecenderungan bersifat karismatik. Nah, mereka menjadi pimpinan lebih didasarkan karena mereka memiliki kewibawaan personal. Kewibawaan tersebut muncul ada yang berkenaan karena faktor sebagai pendiri organisasi, peran selama ini di organisasi, dan penguasaan ilmu agama. Adapun pola kepemimpinan Muhammadiyah yang dari Pak Azhar Basir sampai ke Prof. Din Samsudin ini memiliki kecenderungan bersifat legal rasional. Mereka menjadi pimpinan ini lebih didasarkan karena faktor keahlian atau skill. Nah, berdasarkan juga bobot keulamaan dan intelektualitas, pola kepemimpinan Muhammadiyah itu dibedakan sebagai berikut. Nah, pola kepemimpinan Muhammadiyah dari masa Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai ke Pak A.R. Farudin ini, itu Muhammadiyah dipimpin oleh ulama intelek dikarenakan mereka memiliki wawasan yang di bidang intelektual walaupun mereka bukan para akademisi. Adapun pola kepemimpinan Muhammadiyah dari masa Bapak Azhar Basir ini sampai ke Prof. Din Samsudin memiliki kecenderungan bersifat intelektual ulama. Maksudnya apa? Maksudnya pada masa itu Muhammadiyah dipimpin oleh para intelektual, disebut intelektual ulama dikarenakan mereka akademisi yang memiliki wawasan yang luas, juga memiliki wawasan keagamaan yang mumpuni. Nah, ini kan penulisan jurnal ini kan pada periodenya Din Samsudin ya. Jadi yang disebut ya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai Din Samsudin, belum disebut Pak Haidar. Kalau kita baca dari kejelasan dari jurnal itu, mungkin Pak Haidar itu sama dari zamannya Pak Azhar sama Din Samsudin, yakni pola kepemimpinannya itu legal rasional dan intelektual ulama. Beliau juga dosen di Visipol UMJ. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan itu pasti dari saya pribadi, dan kalau ada kebermanfaatan atau ilmu yang didapat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.